Oke guys, balik lagi bareng kita bertiga ya di channel ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel Resi Yuliani, Lisa Asa, Nina Susanti, jangan lupa Nina ya. Susanti guys. Oke guys, dan di vlog kali ini kita mau cerita tentang apa ya? Tentang hal-hal yang mungkin gaib di daerah sini karena ini tuh masuk desa banget, jadi pasti ada kayak gitunya. Ada misterinya ya, misteri di balik desa Geyer Sempol. Oke. Mungkin dari kalian ada yang mau cerita tentang kejadian apa, atau mungkin di sini tuh ada apa gitu. Bisa. Kalau aku sih, kalau cerita mistis itu mungkin aku tuh nggak punya sixth sense, jadi nggak begitu ngerasain banget. Cuma ya mungkin cuma sekelibatan gitu aja sih. Mungkin pakarnya nih Nina, ini yang banyak banget nih. Kenapa harus saya? Iya, kalau kamu kan di sini kan lebih lama dia kan dari kecil. Mungkin kamu dengar orang pada cerita apa kan bisa ceritain tuh sama teman-teman. Mungkin teman-teman Banyak mau sih tahu. kalau dari cerita mulut ke mulut. Tapi emang ada sih, kenyataannya memang ada. Di situ emang ada kayak di Gapura. Pas pertama kita masuk. Gapura masuk ya? Pas pertama kita masuk. Di situ tuh dulunya bekas kuburan bayi. Katanya juga nih sama orang yang emang udah ilmunya tinggi, katanya di situ ada warung gaib juga. Jadi kadang orang ngelihat warung itu, padahal kalau secara kasat mata tuh gak ada warung di situ. Enggak sih, cuma nggak semua orang lihat. Iya, nggak semua orang lihat, ada beberapa Cuma orang. tertentu aja ya gitu ya. Terus ada apa lagi nih? Pokoknya di seluruh perjalanan di sini nih, dari awal rumah pertama, kedua, ketiga, dan sebelah di situ kan ada pos gitu ya, pos tertentu banget. Pos cari sinyal lah. Iya. Kalau di sini pos cari sinyal di Ya, situ. di situ katanya tuh pernah ada genderuwo gitu. Tapi emang sih aku dulu pernah ngerasain pas masih kecil gitu, masih kecil sekitar SD sih umur berapa ya dulu ya, 11 tahunan kayak gitulah. Oke. Kan dulu kan masih nggak kayak gini banget, masih banyak pohon. Dan rumahnya, kalau rumah dari dulu emang segini. Emang segini. Mungkin tambahan kalau lagi nikah gitu baru paling tambahan dari pendatang baru kayak gitu. Nih, kan maksudnya secara ini kan udah 2020 gitu ya. Masa yang mistis itu masih ada apa sekarang, atau emang itu dulu-dulu sih sebenarnya? Emang dulunya itu emang apa ya, di belakang rumah kita itu dulu tempat jalannya Belanda, ada jalan besar atau nggak tahu tuh, pokoknya jalan orang Belanda dulu kayak gitu. Jadi masih ada sampai sekarang. Iya. Masih ada, emang kadang suka nampakin, ngasih tahu kayak ke kita, aku ada di sini kayak gitu. Jadi nggak usah takut. Lagian kan kita emang hidupnya juga kan berdampingan. Iya benar. Itu nih ceritain waktu kamu sama ibu kamu lihat tuh di rumah ibu mertua kita tuh. Itu gimana sih? Oh, tentang itu baru sekali ya, di bulan puasa kemarin. Bulan puasa ini? Iya, lalu. Kemarin tahun lalu. Gimana? Ya waktu itu kan melihat si Bude mau berangkat tarawih tuh ya. Tapi dia udah berangkat tapi balik lagi. Ditanyain, Bude kok pulang lagi sih? Tapi dia nggak ngejawab. Terus ibu kan tahu, ibu aku tahu tuh. Dan ngikutin sambil manggil-manggil, tapi dia nggak ngejawab. Nyampe di dapur, hilang itu budenya. Dan itu kejadiannya di rumah kita, di rumah mertua aku. Di rumah mertua. Habis pulangnya, si ibu tuh nanya, Bude, aku juga nanya kan, Bude kenapa pulang tadi? Terus ditanyain diem aja kayak gitu. Hah, siapa yang pulang? Orang aku tuh nggak pulang kok, aku langsung ke musola gitu. Jadi kejadiannya tuh baru sekali, Biasanya bulan kalau puasa kemarin. jin yang menyerupai gitu pasti kuat banget ya, bisa nyerupain manusia gitu ya. Ya nggak sih? Iya sih. Nyerupain banget gitu ya. Ya menurut aku sih, karena aku emang suka banget misteri, suka banget juga hal-hal mistis kayak gitu. Kalau biasanya jin yang
bisa merupai wajah kita tuh ya, dia itu emang jin paling kuat kayak gitu, paling derajatnya paling tinggi dari jin-jin lainnya kayak gitu. Terus kayak gendru gitu nggak sih? Enggak ya? Enggak sih, Enggak semuanya gitu ya. kalau genderuwo sih emang ada katanya dulu pas rumah nenek buyut kan ya. Di situ kan di belakang rumah kan emang ada pohon asem. Nah di situ dulu tuh emang ada genderuwonya. Tapi kalau aku pribadi aku belum pernah lihat genderuwonya. Iya. Cuma kadang dulu emang suka takut gitu masuk rumahnya si Mbah. Soalnya rumahnya gelap gulita kayak gitu. Serem ya, tapi aku selama di sini sih nggak. Cuma kemarin kan aku bilang Anis, Iya. kamu ke kamar mandi. Itu aku juga merinding teteh bilang gitu sama aku. Iya, makanya kaget. Aku denger jam 2 apa jam berapa gitu ya. Terus dia sama anaknya tuh bilang, saya iya tunggu sebentar gitu, kayak mau ke kamar mandi mau pipis berdua gitu. Makanya aku Padahal tanya kan aku- pagi-pagi. Seharian itu semalam tuh aku nggak pipis guys, dan aku takut kalau ke kamar mandi. Dia tuh Jadi aku selalu juga takut. kaget. Teteh bilang gitu, masa sih teh gitu. Iya ya. Itu apa ya? Tapi kenapa ya aku tuh nggak ngedengerin gitu. Soalnya kenapa ya, aku kan jarang banget tidur malam, paling kalau tidur tuh jam 2, setengah 3 Iya. itu baru Tapi tidur. waktu Asen jatuh dari tempat itu kamu dengar kan? Dengar, itu Iya. dengar. Itu aku belum tidur soalnya. Dan itu aku langsung tidur, nggak ngapa-ngapain lagi. Kalau aku sih di sini tuh udah kayak dikasih obat tidur, pokoknya jam 8 tuh udah ngantuk, tapi nanti dari jam 12 ke sana tuh bangun, kadang sampai jam 2 atau jam 3 tuh bangun kayak gitu. Terus ya udah aku denger aja suasana di situ. Nah itu kayak kenapa gitu. kok bangun gitu loh dari jam Gak 12 tahu, malam? pokoknya aku selalu kebangun jam segitu, suka tiba-tiba kebangun aja. Apa Kalau aku- udah dari Jakarta kayak gitu? Enggak, selama di di sini sini aja sih. Justru kalau di Jakarta tuh aku nggak bisa tidur, dan nanti tidurnya dari jam 12 ke sana baru aku tidur. Tapi kalau di sini kebalikannya, jam 8 tuh aku udah ngantuk, dan nanti jam 12 sampai jam 2 atau jam 3 aku bangun. Gitu. Makanya tahu, oh tadi ada yang ngobrol gitu di kamar mandi kayak gitu. Jadi intinya tuh dia tuh cuma ngasih tahu kalau dia tuh lagi ada di sini. Ya udah gitu aja sih, nggak ngeganggu. Yang penting mah dia nggak ngejahilin kita, nggak negatif aja ke kita kayak gitu aja. Jadi sebenarnya kita ya itu percaya atau nggak percaya ya, tapi ya udahlah percaya aja gitu. Tapi aku sih nggak takut karena apa ya, karena aku nggak bisa ngerasain gitu, nggak pernah merinding, takut gitu, karena itu tuh datangnya biasanya dari Jadi kita sendiri. iya, dari diri kita sendiri. Jadi aku biasa aja gitu. Oh karena ada yang ngobrol, ada yang mau ke kamar mandi, ya udah gitu aja, cukup tahu aja kayak gitu. Apa mesti kita kayak gitu, atau mesti kita takut atau gimana sih? Kalau menurut aku sih enggak ya, nggak harus takut kayak gitu. Soalnya kadang juga aku suka kenapa sih aku nggak tidur dari jam 12 lewat. Aku tuh pengen tahu dia tuh di mana, manggil lagi enggak. Soalnya kan kadang ada yang manggil Nina kayak gitu. Serius? Giliran aku serem dengerin di banget. belakang rumah kok nggak ada. Ada yang ketawa, aku tungguin sampai selesai, udah gitu aja. Cuma action cuma bikin Tapi kan dia kan penasaran ya, kalau kita kalau ya aku udah nggak mendingan mau. milih tidur ya. Milih tidur aja. Kalau Karena aku aku orangnya penakut. ya emang karena aku suka banget sama mistis, walaupun kadang emang suka ada rasa takut, tapi ya gimana ya, kalau denger Penasaran yang mistis gitu itu ya? tuh penasaran, seru kayak gitu dengernya, apalagi kayak melihat hal kayak gitu. Mungkin ya karena emang aku udah biasa, jadi ya udahlah biasa aja kayak gitu. Tapi ya udahlah, tuh kamu penakut, ayo gak usah takut, biasa aja. Tahu dia juga nggak ganggu kan? Aku aja denger ya udah cukup denger, gak ditakut-takutin. Justru kalau orang penakut Soalnya aku itu- punya ceritanya, aku belum cerita ke siapa-siapa, tapi aku mau cerita tuh takut sebenarnya. Dulu tuh waktu aku lagi hamil ya, tidur di situ di rumahnya ibu, aku pipis malam-malam kan. Itu kayak ada mata di bambu, tapi aku nggak mau cerita karena aku takut. Karena aku cerita nanti dia ngikutin aku lagi. Itu kayak ada mata, tapi matanya tuh merah banget. Tapi cuma ada satu. Oh iya, emang Mata emang nggak sih? emang Tuh ada. aku merinding kan kalau cerita lagi. Soalnya apa, setiap malam juga aku kadang ada yang Tuh makanya suka itu aku ngintip kayak gitu. nggak mau pipis malam-malam tuh nggak mau.
waktu itu tuh waktu hamil lagi berapa 7 bulan kali, udah gede waktu itu. Aku juga waktu 7 bulan hamil di sini dan aku nangis minta pulang. Harusnya tuh aku di sini 5 hari dan aku 3 hari udah minta pulang lagi karena aku ngerasa ketakutan gitu aja. Tapi sekarang udah enggak kok. Matanya tuh nggak Mungkin kecil, karena lagi hamil kali ya. gede banget segini, kayak bola pingpong, tau nggak sih, gitu gede banget, merah banget. Emang Tapi gede cuma sih. satu. Kadang emang suka ngintai aku di kamar. Aku lagi Takut banget ngapain, sampai saat adanya itu pas jam 12 malam. Dia pasti muncul. Dan kamu pernah itu jam 12 enggak? nggak tahu waktu itu pipis, aku nggak ngilang jamnya, nggak itu. Aku ceritaku sama suami doang waktu itu. Kalau dia ya mungkin dia cuma ngintipin gitu, tapi aku nggak tahu, nggak pernah cerita ke Nina juga, nggak pernah. Karena aku takut kalau aku cerita lagi nanti dia nongol lagi. Itu pengalaman aku, takut ke kamar mandi. Ya udah, jadi gini ya, kalau kita takut pasti tuh hantunya bakal ngikutin kita terus. Tapi Iya. kalau kita nggak takut, dia bakalan takut sama kita. Sebenarnya sih kita nggak boleh takut, tapi kan kita beda-beda orang gitu ya. Jadi tuh gimana ya, mungkin ya gimana Bi? Jadi Kalau Teteh tuh takut gak sih orangnya? Takut Enggak, gak sih? aku sih biasa aja karena kan aku nggak bisa ngeliat, Gak bisa nggak ngerasain bisa juga ya. ngerasain, jadi aku bisa paling cuma tahu dari cerita orang. Tapi kadang mungkin sebenarnya tuh aku pernah kayak gitu kan buktinya aku bisa dengar ada orang, Iya. ada kamu dan anak kamu kan di kamar mandi, berarti kan mereka ada gitu. Tapi ya udah gitu. Jadi karena aku nggak bisa ngeliat mereka tuh kayak apa sih gitu, jadi ya mungkin aku juga kalau ngelihat bentuknya kayak apa aku juga ada rasa takut mungkin ya. Mungkin ada pengalaman pribadi nggak di sini waktu kecil atau gimana? Teteh dulu ada nggak sih pengalaman yang serem gitu di Sukabumi atau di kontrakan waktu itu? Nggak ada. Enggak, aku nggak pernah didatengin, nggak pernah diliatin sosok seperti ini, hantu yang kayak gini tuh tapi gimana? gimana ya? Kalau di Sunda kan katanya emang banyak banget hal-hal Iya. mistis. Banyak, tapi kan kalau nggak diliatin ke kita Kita ya, juga gitu ya, nggak iya, percaya kadang nggak ya. percaya, biasa aja gitu karena kita nggak pernah ngelihat sosok genderuwo tuh bener gak sih seperti itu. Nah, Langsung bentuknya. heeh, Kalau tapi Nina aku tuh seperti bisa itu. pernah nggak lihat langsung gitu sosoknya Kan dia waktu pernah lihat kecil? genderuwo kayak gitu kan. Ya waktu kecil itu pernah nggak langsung? Bukan tanpa sih. bayangan. Itu tuh pas lagi di Karawang, lagi di tempat om sama bule aku di sana. Nah, di rumahnya dia kan sampingnya pabriknya tuh pabrik kasur kayak gitu, tapi bagiannya tuh sebagian tuh kayak apa ya, kayak ladang-ladang gitu doang, jadi mepet kayak gitu. Belakang rumah tuh udah sawah, semuanya sawah. Jadi Karawangnya masih desa gitu ya? Bukan desa sih, soalnya kan itu kan tanah irigasi kayak gitu. Nah, lihat apa tuh Pas di situ? pengalaman pertama, bukan pertama sih, udah sering juga sih, 2 kali kayaknya ya lihat di situ, kayak mesin cuci nyala sendiri gitu. Terus Pernah sih penampakannya apa? lihat sosok gede tinggi kayak gitu, tapi nggak tahu itu sosok apa. Habis itu kayak ketindih kita gitu. Itu tuh lama banget, sampai aku tuh mau teriak, mau ngucap, itu tuh nggak Susah. bisa. Iya. Padahal tuh ya satu kamar kayak gini, itu isinya 2 kasur, adik ponakan kayak gitu. Aku sebelah sini, adik sebelah kanan kiri kayak gitulah. Tapi kok aneh ya, dia tuh kok nggak ngedengar atau melihat kayak gitu. Mungkin karena udah terbiasa dan dia lahir dari situ juga, nggak pernah diganggu. Iya, bisa jadi juga Bisa sih jadi kayak juga gitu. sih. Oke, jadi intinya tuh ya yang kayak gitu tuh ada ya Nin ya. Ada. Buktinya dia bisa melihat gitu. Dan buktinya Ada kok. aku juga nggak bisa melihat gitu. Kalau Jadi, aku sih bisa ngelihat dulu waktu aku kelas 3 SD kali 4 SD gitu. Tapi bukan di sini, di tempat nenek aku di Sumberlawang. Bagi kalian yang warga Sumberlawang masih tahu tempatnya tuh di dekat Pacuan Kuda, di desa Sigit. Nenek aku kan jual sayur di pasar. Pasti jam 1 pagi tuh mesti berangkat. Aku di rumah sama kakek aku. Waktu itu tuh jam setengah 1 aku dibangunin gitu, mau pamit kan nenek aku ke pasar. Terus kakek aku tuh bawa itu kayu-kayu besar gitu, mau ikut juga.
Terus aku bangun tuh lihat samping kiri, di pintunya kan masih ada 2 gitu ya, orang desa ya. Ada kecil banget tapi pocong itu hitam guys, warna tubuhnya, wajahnya tuh hitam, matanya juga hitam. Jadi kadang aku bingung kok pocong itu kok di TV atau di mana kok pocong matanya merah gitu, kok beda banget sama yang aku lihat gitu. Mungkin kalian punya pengalaman sama seperti aku kalau pocong itu warna hitam. Iya. Saja. Nina juga pernah tuh. Juga Kita mainin pernah, pas biasanya kan aku tuh paling aktif gitu loh jam 12 pas aku tidur. Nah ini tuh pas jam 12 siang kayak gitu tidur di kamar. Belum, itu masih setengah sadar sih, nggak tahu itu mimpi apa cuma tahu-tahu tuh si pocong tuh ada aja langsung dari atas gitu ngeliatin aku. Udah habis itu sih cuma aku bangun tapi aku tuh nggak tahu itu tuh mimpi atau emang, tapi aku tuh sadar, setengah sadar kayak gitu. sudah, aku percaya karena aku tuh sama sekarang. Oke, jadi intinya dunia gaib itu ada. Jadi percaya atau nggak percaya, mereka tuh ada karena kita berdampingan gitu. Jadi jangan nggak percaya banget, jangan percaya banget, biasa aja gitu. Dan jangan takut juga. Jangan takut, ya. Mungkin nanti kali aku nggak jadi penakut nih. Nah, buat Harus berani ya. kalian juga mungkin yang punya pengalaman yang sama ya, boleh komen di bawah ini ya. Jangan lupa kita tunggu, mungkin kita nanti akan cerita hal-hal yang lebih dari ini. Nah, di video selanjutnya kalian tunggu aja ya. Oke. Untuk video kali ini kita udahin aja. Mudah-mudahan kita semua terjaga dari hal-hal yang gaib. Terima kasih udah nonton channel kita bertiga. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Bye bye.